Hmm. Oke, thank you, thank you, thank you. Udah di record. Oke, selamat malam sekali lagi teman-teman. Yang udah masuk, yang belum, ya tunggu aja, nanti Pak juga masuk sendiri. Oke, kita masuk ke Zoom minggu keempat. Ya, berarti kalau dari prakteknya, tanggalan praktek kita selesai itu tanggal 19 Juni ya. Berarti sekitar 2 mingguan lagi. Ya, sekitar 2 minggu lah, 13 hari. 13 hari. Nah, 13 hari kita lakukan terbaik lah buat selalu konsisten live. Saya lihat perkembangan sebenarnya ya kalau dari prakteknya memang kan nggak banyak kan praktek ya, tapi kalau dari segi perkembangan individunya, saya lihat nih banyak yang closing udah cepet banget. Saya 2 kali live closing, 3 kali live udah closing. Ya itu bagus sih. Berarti kan secara secara keterampilan, secara soft skill kita udah bisa memikat orang untuk beli produk kita. Halo, Ma Aira, ada Kak Uma. Uma 2 sama ya. Berarti ada 3 orang. 3 orang. Ya, ada 3 orang. Sama kayak ngaji tugas ada 3 orang. Kalau untuk, saya secara general ya, kalau untuk konten semuanya sih, saya lihat banyak kan lagi di struggle-nya di itu ya. Lagi di struggle-nya view-nya kecil ya, di angka 20 gitu ya. Memang karena saya lihat sih banyak yang pakainya tuh pakai bahan-bahan yang udah pernah dipakai. Kayak ada videonya Nagita gitu kan, itu udah sangat, kalau bisa dibilang sih kata kasarnya basi ya. Kontennya udah lumayan nggak ada isinya. Ya, jadi kontennya agak benar-benar, kalau bisa jangan ada yang artis-artis itu udah mulai dikurangi lah posting-posting, kecuali kita ada endorse baru, ada artis baru, boleh lah pakai ya, boleh dipakai diedit juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang kayak botol apel kan udah basi banget, itu udah berapa orang pendahulu kita di TikTok udah posting berapa kali. Jadi kalau kita paksa itu kehitungnya nggak original, nah itu bisa menurunkan traffic kita sendiri. Jadi kalau bisa teman-teman kalau bikin konten ya foto aja produk sendiri, atau enggak sering-sering rekam itu deh. Kan banyak di sini kan kalau live itu nggak pernah tatap muka ya. Jadi langsung ke display itu bisa langsung itu aja. Bisa langsung arahin kameranya ke produk, ke displaynya, nanti kita ada cuap-cuap perkenalin apa, botol apel yang best sellernya lagi promo misalkan, gitu-gitu aja. Atau enggak yang live teasernya juga boleh. Ya beberapa saya lihat lakukan itu sih. Nah sama kalau mau bikin nah kayak si Maaira nih, bikin kontennya, ini view-nya yang kopi Bali berapa, Mak? Ini kayaknya kepotong semua gambarnya, makanya teman-teman juga harus pastiin kalau kita bikin konten itu gambarnya full, jangan sampai kepotong. Yang kotak-kotak itu jangan dimasukin deh. Mendingan kita benar-benar foto aja produknya, dari benar-benar foto, bukan jangan pakai studio juga nggak apa-apa. Jadi foto real produknya, foto pemakaian, video pemakaian. Tapi kita bikin sendiri video pemakaiannya, jangan yang pakai punya DA kita tonton aja, poin-poinnya kita ambil tuh kita bikin pakai cara kita sendiri. Kalau mau pakai teks juga pakai teks sendiri, bikin sendiri, jadinya lebih kelihatan lebih original. Lebih original itu pasti trafficnya juga gede. Ya sekitar 200 sih biasanya. Kalau menarik banget bisa sampai ribuan. Nah, habis itu ya ke FYP. Kalau misalkan teman-teman selama berapa hari ini videonya dinyangkutnya di berapa puluh view-nya, boleh nggak usah pakai itu, nggak usah pakai keranjang kuning dulu. Beberapa video tutorial kayak video happy kayak video apa, kayak semacam video edukasi, tips dan segala macam itu bikin aja. Pakai tunjuk-tunjuk aja tuh, tunjuk-tunjuk video, tunjuk-tunjuk ada di TikTok saya kan juga ada contohnya. Cuman nunjuk-nunjuk terus di atas bawahnya ada teks. Di mana kita tunjuk tuh ada teksnya, ada lagunya. Jadi lebih lebih simple, lebih praktis dibandingin kita pakai yang
udah pernah kita share pakai kayak dari marketing kit itu udah nggak bagus lah untuk jadiin. Ini kayak Bang John kan nih videonya banyaknya nyangkutnya di angka 7 tuh ya, puluhan. Nah, itu perlu dianalisa lagi nih kenapa view-nya bisa kecil banget di konten-kontennya tuh. Jadi bisa coba dilihat lagi. Kalau perlu nggak perlu pakai keranjang kuning dulu kalau sekarang pakai ya. Keranjang kuningnya dilepas dulu. Terus teman-teman, nah karena kita dari Kauma kan udah itu ya, udah loanya udah yang update terbaru ya, yang sudah dua brand tuh. Coba teman-teman yang masih mau aktif di TikTok, minta lagi deh loanya. Loanya diminta lagi ke tiket, biar kita update bareng-bareng. Saya juga lagi minta. Karena kalau kayaknya kalau summer spring kena juga, kita lama-lama ya semua produk kita kena juga, kena pelanggaran juga. Kalau dari Ma Aira gimana nih? Kendala apa lagi yang selama seminggu ini? Kendalanya paling pas live gitu kan suaranya belum bagus, intonasinya, terus ngedit video masih acak-acakan, masih berantakan sih. Kalau buat video, di foto sendiri aja, Mak. Karena kita punya berapa stok foto gitu di itunya. Atau enggak, kita cuman rekam tapi sunyi gitu, nggak usah ada suara, nggak usah ada omongan, tapi kita masukin musik sama teks aja. Nah, kita mainnya di situ aja. Misalkan display produk kita arah-arahin kamera ke kiri ke kanan. Tapi jangan terlalu cepat, atau orang pusing. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh, kita bisa pakai buat berbagai macam video. Kayak video promo, video tadi dibilang video teks, nanti video teaser live juga bisa pakai tuh, itu banyak satu dua, misalkan kita rekamnya 2 menit deh, 2 menit kita gerak-gerakin gitu, nanti semenit awal produknya apa, semenit ke belakang produknya apa, gitu kan ada dua video yang berbeda, jadi dia bisa pakai buat 2 macam produk, buat 2 video. Jadi kita bisa bikin buat pertama buat misalkan buat live teaser, nanti live segini, ada promo ini nanti join ya, jangan lupa. Yang satu lagi buat perkenalan produk ya, atau nggak tips penggunaan boleh juga. Karena yang sekarang dilihat sih memang kayak bikin video kebatas waktu, Mak. Halo? Terbatas waktu itu maksudnya? Ya, maksudnya dari dalam 2 menit itu kita rekam video, nanti pelan-pelan kita ada waktu senggang dikit, kita mulai pecah-pecah itu videonya. Karena saya juga gitu, kadang kalau lagi misalkan buat live teaser cuma ngerekam sebentar dari display, nanti tapi rekamnya saya lamaan gitu, bisa rekamnya 3 menit gitu, saya rekam dari berbagai sudut, berbagai produk, jadinya sisanya yang dipakai cuma 20 detik misalnya, sisanya saya simpen buat nanti kalau ada yang mau dipakai lainnya, dicampur-campur buat video-video klip di video yang lain bisa. Siapa tuh? Itu kan video yang terakhir itu video pas live, terus ke-upload itu, ke posting buat jadi konten. Tapi itu kemarin yang view belum ada yang view 3 orang cuma. Sementara Ya, itu video lebih yang foto-fotonya dari web DA, dari marketing kit lebih banyak yang view gitu. Jadi lebih banyak view yang dari marketing kit. Sebenarnya kalau dari algoritma tetap dia lebih mendukung yang original sih. Lebih mendukung, harusnya lebih ke arah video yang gitu. Tapi nggak tahu kenapa memang beberapa video masuknya itu yang malah ngegedein yang dari DA, saya juga bingung tuh. Tapi kalau dari konsistennya harusnya lebih ke, tapi jangan ambil potong dari itu, dari live kita langsung kita edit lagi tuh. Itu kan ngeposting nggak sengaja tuh. Iya, nggak sengaja ke Ya, posting. kalau nggak sengaja biasanya kan hitungannya duplikat, karena live kita itu masuk konten sebenarnya. Konten live kan, tapi karena nggak ada footage-nya itu masuknya ke
ke tadi yang apa? Yang bisa di download itu video-video rekamannya bisa dipakai. Misalkan kita mau bikin apa? Kayak semacam backstage gitu, kayak semacam ya cerita di belakang lah, di belakang kamera kita kayak gimana live-nya, itu kan bisa banget tuh. Buat live teaser juga boleh. Buat live teaser juga boleh. Oh, berarti itu ditarik aja gitu. Ditarik lagi. Berapa? Ada berapa view-nya memang. Kalau masih nol berhari-hari di take down aja. Oh, gitu. Oke. Karena kalau udah berhari-hari tetap nol, itu kayaknya algoritmanya nggak hapus sama sekali, atau enggak dia sengaja di view-nya, traffic-nya di nolin sama TikTok-nya. Di take down aja, diturunin, dihapus, coba di rekaman itunya dipotong-potong atau nggak diedit lagi. Oke. Terus ada kendala lagi, Mak? Di live-nya gimana? Kalau intonasi sih saya lihatnya, bentar. Kalau intonasi sih sebenarnya lihatnya jam terbang sih, karena kalau semakin kita jarang ngomong terutama berisi skrip kita, skrip live kita, kalau jarang diomongin dia biasanya kaku. Memang pasti begitu. Apalagi kalau kita nggak biasa buat nawarin barang, nah itu udah lebih parah lagi, udah harus lebih, effortnya harus lebih gede sih sebenarnya. Terus kalau itu skripnya gimana? Terlalu apa ya? Udah lumayan apa belum ya? Masih banyak jeda sih kalau saya lihat sih. Kayak kita ngomong ini terus ada berhenti kan? Berhenti kadang cukup lama, nambah. Baru itu ada isi lagi. Itu ngantuk sudah. Iya. Bantu display itu. Karena memang kalau kita live itu, kalau kita ngantuk boleh sambil ngopi. Saya juga sambil ngopi. Tapi kalau terlalu ngantuk sih biasanya saya nggak misalnya saya nggak live. Kalau terlalu ngantuk kayaknya saya nggak bakal paksa sih. Enggak, itu apa ya, microstrip gitu, ngantuk dikit terus hilang gitu biasa lama. Oh, microslip gitu. Iya. Soalnya kayak kita kan sendirian senyap gitu kan. Akhirnya bisa ada handphone satu lagi memang, atau laptop atau apa, setel musik aja. Oh gitu. Boleh, tapi jangan gede-gede. Musiknya jangan lebih dominan dari suara kita. Apalagi kalau nggak pakai mic. Kalau pakai mic sih masih lebih mending ya. Musik itu saya pakai dulu pas kan dulu live-nya jam 11, saya mau jam 11, jam 1. Malam loh, timnya sama Fahmi sama Kayana loh. Kalau live tuh bertiga. Barengan kita tim malam, tim kalong. Ya kalau udah tengah-tengah malam gitu pasti ngantuk. Iya. Tapi biasanya kalau kita nyerocosnya banyak, nyerocosnya rame nih, kayak Kayana ngomongnya kayak cepet terus kayak lama gitu ngomongnya kan, dan banyak yang diomongin, itu ngantuknya hilang. Tapi kalau kayak saya, kayak beberapa orang yang ngantuk mah ngantuk aja, kita udah mau ngomong apa juga aduh lemes. Biasanya saya setel musik saya ambil berdiri, kadang lompat-lompat dikit nggak apa-apa, itu nggak ada yang larang, asal nggak tiba-tiba kita ada bawa apa gitu, kayak bawa brand, kayak botol minum kita ada mereknya, terus kopi kita kelihatan mereknya, ya nggak, jangan. Terus suaranya juga jangan, tadi musiknya juga jangan gede-gede, karena kalau terlalu besar terlalu ganggu kita, takutnya kena copyright atau apa. Sebenarnya sih enggak sih, musik sih nggak pernah sih kalau di live ya. Kalau di live tuh musik nggak pernah kena, karena memang kan itu kan live cuma sesaat, tapi jangan gede-gede deh. Kecil aja, yang penting kita dengar sendiri gitu, kita dengar suara musiknya, jadi kita nggak ngantuk. Atau enggak apa kek, akhirnya suka apa, misalkan sholawatan juga nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan kencang-kencang, saya bilang jangan kencang-kencang, yang penting kita nggak ngantuk, ada nemenin. Iya. Kok ada lagi nggak nilainya? Udah Tapi itu konsisten kan, masih konsisten kan, maksudnya iya video dong. masih konsisten. Mantap. Ya, makasih. Yang penting konsisten dicoba lah. Karena banyak orang yang pengen coba tuh kadang masalahnya banyak kendala sih. Memang saya akui juga kalau banyak kendala juga bingung juga mau gimana lagi kalau misalkan handphonenya rusak, orang yang lain-lainnya sakit atau gimana. Saya juga bingung juga. Tapi kalau nggak dicoba ya kapan lagi.
Kalau ada kesempatan coba sebisa mungkin kan. Mm-mm. Masalah works nggak works mah belakangan. Iya, kalau udah nyoba jadi tahu kan, wah ternyata gitu Iya. kan. Yang penting keolah gitu kita. Apalagi live streaming itu kan lebih ke arah kita ngoceh-ngoceh depan kamera. Nah itu yang PD-nya kadang overthinking sih. Ini orang Nah, dengerin iya nggak sih? benar. Ya overthinking. Overthinking asli. Apalagi kalau di live malam sampai subuh itu kadang ada orang yang diem tuh. Diem Hah? di room kita tapi nggak nyaut pas diajak ngomong tuh. Ya, jadi bahan bulian saya bully-bully itu saya omongin. Saya ledek-ledek gak ada nyaut. Tapi kalau nggak nyaut biasanya dia ketiduran. Setelah ketiduran itu dia lagi rekam live kita. Biar dia nanti bisa pakai buat yang curang-curang. Sebenarnya sih itu agak salah sih, tapi bodo amat, kita kan nggak bisa atur yang gitu-gitu, biarin aja. Oke, ini ada Bapak Vivo, ini siapa nih Pak Vivo? Ada lagi Mak? Kalau udah saya lanjut guys. Udah, Ada makasih. ya. Ya. Jadi nextnya sih pertahankan lah. Mulai jam 4 pagi saya sih nggak bisa bantu nonton, tapi kadang kalau saya lagi masih bangun atau nggak kebangun, biasanya saya suka cekin siapa yang live gitu. Iya, siap-siap, makasih. Nah, tugasnya jangan lupa nih, udah mulai isi sih tugasnya, tapi jangan lupa. Oh iya. Oke. Kalau dari viewers bagus ya. Masih 300, kadang 400, kadang 200. Itu masih tergolong bagus. Ya, jadi ya kalau tergolong jelek tuh puluhan sampai cepet tuh. Udah 2 jam tapi sampai 100 doang yang nonton tuh agak bikin pertanyaan sih. Tapi kalau masih 300 200 masih aman. Oke, lanjut. Siapa lagi? Bang John. Halo. Halo. John. Halo, ya gimana? Saya lihat tadi profilnya memang video-videonya banyakan itu ya, editin foto ya. Iya kok. Itu pakai keranjang kuning nggak? Saya lihatnya dari PC sih. Pakai sih, selalu pakai sih. Cuman itu tadi tuh viewsnya cuman puluhan aja gitu, belum ada yang dicoba deh. 2-3 hari ini coba pakai video yang lebih orisinil, maksudnya dalam arti kita pakai foto produk sendiri aja, jangan didesain-desain lagi, di foto aja kita punya apa produk. Nah kan saya juga lihat tuh pakai cuplikan live ya, itu juga coba jangan dulu deh, pakai itu aja dulu, pakai yang tadi misalkan mau kasih tips apa gitu. Tapi jangan taruh keranjang kuning, ya memang agak sayang sih, tapi coba aja dulu. Saya mau lihat viewersnya kalau kalau nggak pakai keranjang kuning lebih bagus nggak? Gitu, karena memang kecil sih. Saya lihat itu tuh 20 ya, ada 7, ada 0 malah ya. Iya, 0 Kalau malah. udah kalau ada berapa hari 0 gitu di itu. Tapi di notif TikTok nggak ada pelanggaran kan? Aja ya. Yang ya, kemarin 0, ada live. Like. Bagus. Kemarin ada sih waktu live sempat terdiam gitu. Jadi kena pelanggaran. Cuman udah hapus sih. Kalau terdiam karena kita kan? Kalau kita pelanggaran gara-gara sinyal sih ya udahlah, harus terima karena mau gimana lagi. Tapi kalau itu gimana? Aman tuh ya. Live-nya sisanya aman. Masalahnya sekarang nih kan HP-nya jadi cepat panas. Yang biasa 1,5 jam nggak ada masalah ya kan. Ini 1 jam aja dia HP-nya panas, sudah live-nya langsung berhenti gitu. Baru dilanjutin kira-kira berapa menit lagi bisa gitu. Nggak tahu kenapa, sebelumnya nggak pernah gitu. Baru 1 jam aja kita live gitu, udah langsung HP-nya datang peringatannya panas, ya udah live-nya langsung berhenti gitu. Oh, terlalu panas, jadi dia stopin ya. Di sinyal nggak? Masalah sinyal pakai WiFi di rumah? Pakai data, pakai kartu internet ya. Kadang ada yang pas dulu bagus sinyalnya, yang pas itu sinyalnya jelek ya? Apa gimana tuh? Yang pas kena peringatan panas itu. Kalau panasnya dia ngelek-ngelek sih memang gitu. Kalau data ya lebih panas. Memang HP-nya yang panas.
No, aku pegang sih panas juga. Jadi otomatis live-nya berhenti gitu. Kira-kira berapa menit Pakai lagi kamera kita belakang. iya, Kamera kamera belakang. belakang. Saya tampilin produk, ya Iya. nggak nampilin muka. Ya karena memang kamera belakang lebih panas daripada kamera depan, itu udah dari dulu begitu. Saya juga pakai kamera belakang juga panas. Tapi nggak sampai berhenti sih live-nya. Masih 2 jam 3 jam masih oke dia pakai kamera belakang. Panas doang. Panasnya Iya, lebih iya. dari hal wajar, terlalu parah maksudnya. Oke. Terus ada kendala lagi? Maksudnya kok Kendala live atau bikin video? Coba video ya, dicoba nggak usah pakai keranjang kuning, terus dibikin ada itunya, ada pesan-pesannya kayak tips atau apa. Itu gampang kok bikinnya, nggak perlu syutingnya, nggak perlu lama. Tapi kalau memang nggak ada waktu, coba pakai teks-teks aja sama gambar-gambar. Tapi jangan ada artisnya ya. Yang ada artis jangan dulu deh, itu jangan dimasukin. kayak iya, Nagita masuk itu kecil view-nya. Cinta Laura masuk kecil. Nah, itu dari dulu gitu tuh. Coba yang original yang foto asli kita gitu, kita rekam atau enggak dibikin foto gitu. Tanpa keranjang kuning dulu 2-3 hari. Oh, bisa kok. Cuman kalau untuk story nggak ada ngaruh itu kok ya. Kalau misalnya kita posting story aja itu nggak ada ngaruhnya ya. Story saya juga nggak ngerti di TikTok untuk apa, saya juga Ya, belum saya sampai sekarang sih. sering posting story, cuman ya views-nya banyak aja sih, lebih banyak views Ya, story-nya lah tapi pengaruhnya. singkat ya. Story nggak bisa Iya. ditaruh keranjang kuning segala macam. Boleh juga story. Story Dibikin live. bisa keranjang kuning? Kayaknya nggak bisa. Bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, cuman iya. Story Cuman biasanya posting kita itu. buat pancing live sih. Kita bilang aja kita live jam segini. Kita kan mungkin nggak mau ada video itu di Ya. itu kita di profile kita. Nah, kita pakai yang story jadinya. Gitu. Jadi dari situlah. Tapi kalau videonya buat penjualan, buat hard sell, buat soft sell sih jangan pakai story. Sayang, hilang dia, ntar sehari hilang. Sayang banget. Iya. Okay. Saya malah masukin konten ya kan, kalau kita udah live kan ada tuh ibaratnya videonya ya. Karena itu saya bikin kontennya. Yang kayak dibilang Kak Aira tadi ya, yang video kan ada itu 4-3 sesi gitu. Ya udah itu saya pilihin kadang bikin apa. Coba diedit apa gitu. Editnya sih cuma pakai musik aja sih. Nggak pakai voice over. Jadi di mute ke itunya apa? Live-nya yang video footage itu, yang klip-klipnya itu di mute, dihilangin suara kita ngomongnya. Kita timpa pakai suara kita lagi. Jadi, halo teman-teman, ini nanti aku live jam segini nih. Nah, pasti menarik banget nih, produknya seperti ini, ada promo ini, ntar join aja jam segini. Nah, itu biasanya buat live teaser sih. Nah, itu cara bikin voice over-nya itu dari mana itu kok? Itu ya aku yang bingung cara bikin itunya, macam biasa bikin video dari mana? Hah? Bikin video dari aplikasi apa? Dari aplikasi TikTok-nya. Pakai aplikasi apa? Dari TikTok langsung? Iya, enggak banyakan langsung dari anunya, misalnya ambil video dulu kan, udah langsung upload ke TikTok-nya, cuman kasih musik sama catatan gitu aja sih, teks gitu. TikToknya tuh ada itunya, ada kayak semacam bisa ditisnya audionya. Terus saya coba lihat deh. Ya itu bisa ditimpa sebenarnya suara. Jadi kita mute. Coba tapi pernah pakai CapCut nggak? Aplikasi namanya CapCut. Cuman ya belum pakai CapCut-nya pun belum paham kali kok. Oke. Yang standar aja kayak kita TikTok nih, edit di TikTok, tapi kita pakainya tuh pakai aplikasi CapCut. Jadi karena biasanya tuh aplikasi yang TikTok itu terlalu terbatas terlalu terbatas fitur, terlalu terbatas apanya, jadinya lebih
lebih singkat, editing singkat sih itu. Coba di CapCut itu bisa voice over, dia udah langsung kita ngomong apa dia bisa kerekam tuh. Terus bisa kita mute juga lagi video utamanya, jadi enak banget. Nanti musiknya tinggal ditambahinnya di TikTok langsung. Coba ya simple-simple begitu. Udah paham caranya itu? Caranya yang CapCut itu? Halo? Suara gue hilang. Enggak kan? Suara saya ada nggak? Ada kan? Ada ya? Ada dong. Harusnya. Oh, Bang Jo ini hilang berarti. Oke, nggak ada. Berarti kan, dah. Suaranya hilang. Nggak ada lagi. Oke. Ini banyak yang nggak hadir ya. Kayak Nadia nggak ada nih. Cindy juga udah hilang. Siapa lagi? Udah Kak Umah. Kak Umah nih, baru. Loa gimana Loa? Udah diajuin. Banding ya? Ajuin banding apa ajuin Loa? Ajuin merek maksudnya. Halo? Halo? Iya, kedengeran. Waduh. Iya, kedengeran. Jadi tiup-tiup. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi diajuin udah loanya. Oke, bentar ya. Teman-teman kalau ya saya mau ulang lagi karena ada yang baru gabung. Loa di TikTok diminta ya ke tiketnya DA. Sekarang udah update sama Spring untuk menjaga kita lebih aman sih kalau udah otorisasi produk kita udah dua-duanya udah dapet, mau upload produk apa aja udah aman. Jadi ya tadi diminta gitu kalau buat di TikTok nanti kita gituin. Caranya ada di materi ya. Coba dilihat-lihat lagi nih. Ya saya lompat-lompat baca materi coba dilihat-lihat lagi. Oke, Kak Uma gimana progresnya? Ya, Ya. Kayaknya apa displaynya sekarang lebih sedikit ya dari sebelumnya ya. Dikurangin ya display produknya. enggak, itu tuh pas display yang pertama itu cahayanya redup, Oke. nggak kelihatan Pak, dilihat tuh ternyata aku cek pakai HP lain. Oke. Terus aku pindahin ke apa? Pindah posisi gitu. Jadi lebih terang. Ya memang kelihatan sih lebih terang. Dan ada itu-itunya kan kayak semacam apa sih tangga itu ya. Display yang tangga-tangga itu kan. Itu bagus tuh memang. Iya, Saya juga itu dulu nyari tuh mana ya. itu kotaknya Iya. kotaknya Bikin sendiri ya? diffuser sama Oh iya, ya bagus lah. Itu itu bikin ada sendiri kan. Bikin sendiri terus pernah lihat dikasih ya. apa? Apa tuh? Dikasih kain kayak gitu. Iya, dikasih kain. Tutupin kan. Itu bagus tuh. Jadi teman-teman kalau mau tiru bisa tuh itu memang display penataan display kalau mau menarik ya gitu. Dia ada levelnya jadi bisa lihat wih lebih tinggi nih dari yang lain jadi kelihatan semua produk kita jadi nggak ada yang ketutup. Bagus kok itu udah. Terus gimana seminggu ini? Kalau ada yang nggak ngumpulin tugas berarti Kalau itu lagi nggak live ya? nggak aku upload. Aku live terus sih. Ayo dong di-upload tugasnya. Bisa tahu progresnya juga. Walaupun saya teman-teman kalau itu kadang saya juga sering nontonin konten di FYP ya. FYP kan kalau saya follow kalian kan sering nongol tuh di friends-nya. Tapi kalau nggak dikumpulin saya juga lebih gampang sih kalau dikumpul di saya tinggal klik lihat gitu. Jadi lebih gampang. Oke, gimana progres seminggu belakang nih? Kalau hari ini sama kemarin nggak ada closingan. Oke. Kenapa tuh? Berapa lama live-nya? Udah sampai ke level 2 jam? Belum sampai, masih 1,5 jam paling lama. Oke, nggak apa-apa sih. Masih di atas 1 jam masih nggak apa-apa. Coba lihat Omah Pengharum.
Setiap jam 8 pagi itu rutin ya, nggak pernah pindah jam tuh. Mau pindah malam masih itu sih, pengen nyoba malam. Mau nyoba malam. Ya cobain aja malam. Jadi ketika kita live pagi itu ngerasanya agak kurang ya dari segi viewers, jarang ada yang masuk atau enggak jarang ada respon, cobainnya di jam lain deh. Cobain aja di jam lain, tapi jangan sering-sering pindah. Coba aja kita pindah. Yang bisa kita konsisten jam berapa biasanya? Jam 9 malam. Halo. Kalau malam belum pernah itu. Belum pernah. Saya lagi ratetin ini konten. Kontennya, aduh. Ini semua pakai Belum keranjang apa? kuning ya? Iya. Semua pakai. Coba jangan pakai dulu deh. Beberapa jangan pakai dulu. Jadi nggak usah dipakai keranjang kuningnya dulu. Beberapa hari. Itu malah. Kita Iya. narik likes, narik viewers dulu, narik audiens lah biar lihat akun kita, biar lihat video kita. Nanti ada notif apa kayak semacam notifikasi live kan, kayak ada apa sih bundaran live itu tuh. Kalau kita lagi live nih, kalau di video tuh ada bundaran merah tuh lagi live misalkan gitu kan. Nah, mereka bisa masuk tuh, yang penting dari situ penting. Oh iya Jadi iya. ini yang pola-pola dapat 200 view nih coba lagi nih. Saya heran nih yang tiga hal ini. Ini kayaknya sih saya yakinnya nih yang belakang videonya ini nih yang bikin jadi view-nya kecil. Ini dipakai Iya, seluruh yang rakyat ketiga. Indonesia. Di detik-detik terakhir itu. Yang kan ada 3 hal sederhana itu kan. Yang konten lingkungan sehat dan nyaman gitu kan. Itu yang di detik-detik terakhir tuh ada video review user yang saya aja bosan. Video itu. Yang ada cewek itu berhijab terus taruh itu kan diffuser di ruang itu jadi raknya ya di mana-mana gitu kan sama dia. Itu agak udah kemana-mana itu video, udah bosenin banget. Saya juga sering ketemu. Ya, jadi itu mungkin dari situ tuh. Ya kebanyakan saya lihat sih ini video yang bikin view-nya dikit ini itu video-video yang udah lama banget. Walaupun kita edit sedemikian rupa ya biar nggak kelihatan, tetap aja ketahuan. Ketahuan kayak gerakannya kalau sama yang mungkin kali ya. Mending bikin kayak yang paling pertama itu ya. Kayak gitu tips-tips. Nah, 3 hal ini misalkan 3 hal ini bikin lingkungan sehat dan nyaman. 1 kan bersihkan rumah. Itu udah bagus nih, udah pakai video yang lain tuh, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga pagi ruangan ini jangan pakai klip ini, pakai klip sendiri aja, kita rekam sendiri gitu. Rekam aja. Iya. Jadi kita masukin itu. Nah, iya semakin sering gimana? Kalau di-upload lagi, tapi yang ketiga diedit gitu nggak apa-apa ya, di-upload lagi. Lupakan aja. Bikin konsep baru aja. Tips kan banyak. Dilupakan aja. Nah, ya kita mau gimana lagi, udah terlanjur. Tapi saya mikirnya kalau misalkan kita upload, coba aja nih, boleh deh. Itu dihapus, boleh dihapus, terus terakhirnya diganti, coba lihat viewersnya. Kita serba testing itu aja karena kita bikin apa konten yang nggak ada sambungannya sama produk kita itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayak cuma full tips aja tuh nggak apa-apa. Kita nggak harus selalu soft selling, hard selling sih bisa. Full edukasi, full tips. Sekarang lihat deh video itu terbaru saya. Cuman main game TikTok udah nggak ada produk apa-apa. Cuman pengen nimpa aja, nimpa audiens biar ada apa gitu. Datangnya dari mana,
ikutin arus viral sih namanya bilangnya. Ikutin arus namanya, konten ikutin arus, nggak harus selalu, tapi jangan selamanya ikutin arus, ntar viewersnya pecah, terlalu berantakan. Jadi boleh kayak gitu-gitu. Misalkan cuma saya main game-game itu, game-game TikTok boleh. Boleh ikut-ikutan tren viral juga boleh. Tapi kalau misalkan terlalu banyak kan ikut tren viral, jadinya jatuhnya ke itu kan, ke akun pribadi, jadi itu agak kurang menarik. Jadi agak terpecah sih itunya audiensnya. Jadi jangan terlalu banyak, tapi boleh. Yang nggak ada itunya tuh, yang nggak ada apanya, nggak ada keranjang kuningnya, cobain deh. Full tips gitu nggak ada keranjang kuning. Jadi lebih lembut mungkin di mata viewers. Karena lihat keranjang aja udah, lihat video udah ada keranjangnya di bawah nongol aja udah bikin orang, ya aduh ini udah jualan udah pasti. Ya coba aja jangan pakai. Ini 10 kebiasaan buruk penyebab diabetes ini juga bagus nih, coba aja. Yang mirip-mirip begini nih. Ini ada keranjang kuningnya. Nggak ada. Nah, yang kayak gitu cobain deh. Tapi saya nggak ngerti sih kenapa. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Sekali 2 kali yang begini. Nanti coba lebih ke arah pengharum, tapi nggak perlu pakai jualan ya, nggak perlu itunya. Tips-tipsnya ada hubungan sama pengharum, tapi nggak ada itunya. Nggak ada keranjang kuningnya. Keranjang kuningnya. Tuh. Misalkan cara lepas stres gimana, meditasi, boleh banget. Atau apalagi kita healing, vacation kemana, liburan, yang ketiga bisa ngapain gitu, bisa lakukan hobi. Udah selesai, itu boleh banget. Semakin banyak kita kasih tips begitu, audiens kita terbangun sih. Nanti dari situ baru kita tawarin produk. Makanya kalau kasih tips juga jangan terlalu jauh sih. Kayak misalkan kita bikin tips nih, mau yang ada keranjang kuning kan, tapi kita jual pewangi, tipsnya cara bikin kue tart, cara bikin gado-gado, kan udah beda aliran tuh, ntar mau jualan pewanginya gimana. Apalagi kalau sampai sempat kita kasih itu terus tiba-tiba viral, udah gawat dah. Malah justru gawat tuh, viral yang gawat tuh. Udah bingung dah. Kalau udah FYP tiba-tiba sampai 10.000 view, misalkan 20.000, kita bahasa cara membuat Indomie gitu. Cara kita sendiri, nah itu udah pusing. Kita mau jualannya pusing. Mau dijualin pengharumnya, mungkin bisa dapat, mungkin enggak. Nah itu masih gambling banget. Jadi dari situlah kita harus tahu tujuan sih. Tapi nggak apa-apa, jangan pakai keranjang kuning. 2-3 hari aja. Lihat kalau view-nya bagus, nanti kita seling-selingin nih. Misalkan 2-3 hari kita kasih video yang nggak ada keranjang kuning, sehari ada, besoknya nggak ada lagi, seharinya ada gitu. Jadi nggak melulu harus ada keranjang kuning nih, karena keranjang kuning penyebab. Saya sih dulu nggak ngalamin ya kayak keranjang kuning tuh bikin drop tuh enggak. Tapi kalau lagi ngedrop gini, misalkan ada trend drop nih kan dari berapa hari ini kan 24, 5, 14, 51, 45, 67, 3 viewers tuh sedikit ya. Itu bisa coba tuh. Tapi saya yakinnya elemennya gara-gara pakai foto ini nih. Pakai foto marketing kit. Iya, itu marketing kit semua. Iya. Semuanya wes. Iya. Udah terlalu bertebaran di TikTok, udah terlalu banyak. Coba diperbaiki di situ. Karena beneran teman-teman, saya nggak live pun tiba-tiba besok bangun-bangun tuh ada closingan konten itu dari yang 3 bulan lalu, asal saya bikin video tuh masih ada closingan. Makanya kalau teman-teman bisa bikin konten yang bagus sih, waduh, enak kita udah punya satu aset gitu, aset video yang bisa bikin hasilin orderan lumayan banget. Nambah-nambahin lah, dari live kita ada, dari konten kita juga ada gitu. Tapi dimulai dari perbaiki dulu sih, audiensnya memang cobain aja tanpa video keranjang kuning. Oke, Kak Oma, thank you. Tapi udah banding ya? Oke, thank you. Dibanding udah ya, banding? Belum. Banding, coba banding. Udah dapat loanya, banding aja. Iya, mau. Ya, berarti mereknya tambah otorisasi sama banding sekalian. Gitu aja, nggak apa-apa.
yang penting kita live ada. Yang penting coba aja lah. Kasih loa udah authorize masa masih itu. Biasanya sih ya, biasanya kita harus pakai proses otorisasi merek dulu. Tetap kena tolak pasti bandingnya. Karena harusnya dari TikTok yang bilangnya harusnya lu itu dulu. Harusnya pakai otorisasi dulu baru jualan. Nah, itulah. Logika mereka sih ke situ. Tapi nggak apa-apa sembari kita loa mereknya di otorisasi sama seperti sama Summersen-nya, sembari banding aja nggak apa-apa. Ditolak, diterima kan tinggal soal waktu kok sampai poin bandingnya ketutup sama periode. Tapi semoga nggak nambah sih, makanya kita harus loanya kita tutup pakai loa. Kalau nambah lagi sih itu kayaknya akses live hilang deh. Jangan sampai tuh, parah banget kalau ada gitu. Harus pakai KTP suami kalau mau bikin TikTok shop lagi. Apa ya? Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Sisanya belum praktek nih, saya tahu nih. Apa sudah praktek tapi nggak pernah ngumpulin tugas nih. Yang lain gimana? Ada 10 orang, 9 berarti 9. Bang John udah, Mak Aira udah, Kak Uma udah. Oke. Mas Pipo nih, ini pakai itu ya? Pakai HP ya? Ini merek HP nih. Mas Pipo. Aku pakai ini laptop. Oh, itu Bang Wiku juga? Bukan. Oh, bukan. Di HP di. Ditunggu nih Mas Wiku buat live-nya nih ya. Live perdana mau kapan nih? Lagi fokus ke Tokopedia sama lagi ya, biar maksudnya kalau aku lebih suka live malam galuh. Oh. Karena coba lah cari jam malam. Jam malam terus live. Nah, kalau udah live saya nggak ada, coba aja tugasnya dikumpulin. Saya nanti evaluasi dari situ. Kontennya juga. Konten tadi masih bikin konten. Bikin kontennya juga itu kalian. Biasalah perfeksionis. Oke. Loa aku baru di ACC tanggal 1 Juni, tapi pokoknya kasus sama Sen. Nggak perlu kalau udah di ACC jangan di itu lagi jadi ajuin ulang, ntar malah ke double prosesnya kalau udah bentrok itu gawat. Baik kita harus itu kan harus tiketnya itu yang kadang bahasa kita sama bahasa mereka kadang suka nggak nyambung. Itu yang bikin kita pusing. Jadi kalau loa-nya udah sama Sen udah, bikin lagi satu lagi pengajuan buat Summer Spring, minta deh nomor hakinya, minta nomor hak produknya. Jadi bisa bukan nomor haki sih namanya, nomor apa tuh, nomor haki ya. Iya ya, merek dagang ya, nomor merek dagang, minta yang Summer Spring ke tiket. Jadi mau ajuin loa buat tiket. Kalau dia bilang nggak usah, oh ya udah. Nggak usah, kita ceritain aja kita kena blokir produk segala macam, solusinya mau gimana. Saya juga lagi ajuin, tapi belum ada balasan, mungkin besok kali. Maaf ya, kok lagi surut semangat. Iya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, surut namanya semangat, kita jualan sih pasti ada gitu, naik turun lah ya. Kadang kita lagi lesu, mungkin bukan karena jualan ya, tapi karena memang ada persoalan hidup atau apa, pasti ada naik surut lah. Ada kadang lagi rame, orderannya kadang kagak ada, lagi turun sampai bahkan nggak ada orderan. Tapi ya kalau bisa jangan sampai berhenti lah. Karena memang tujuan kan di depan. Kalau sehari kita patah semangat, kita nggak live, misalkan, sayang banget. Mungkin saat itu ada penghiburan gitu kan, kita lagi nggak semangat, tapi kita tetap live, tetap kasih yang terbaik, atau ada closingan kan tetap hibur juga. Kalau nggak ada pun, tetap dapat itu kan, dapat pembelajaran. Jadinya kita selalu ada yang bisa dilakukan, yang bisa dipelajari setiap hari. Itu kan buat kemajuan kita juga. Semangat
pasti banyak naik turun lah. Kalau nggak ada teman-teman cerita bisa ke itu, ke Om Ben atau ke siapa yang benar-benar mentor lama juga nggak apa-apa. Kalau ke saya kan saya mentor baru, kadang banyak orang yang nggak tahu siapa. Ya kalau nggak nyaman cerita sama saya jangan. Ya cerita sama yang nyaman aja lah. Ya ada suami, ada pasangan ya sama pasangan. Jangan pasangan orang lain ya dicurhatin, jangan. Semangat Kak Uma. Ini Mas Vivo siapa ini? Saya nggak tahu sih. Pakai merek itu ya pakai nama HP ya. Oke, ada yang mau nanya nggak teman-teman terakhir nih? Kalau nggak ada sih, ya karena memang yang sering kumpulin tugas cuma sedikit, saya nggak terlalu banyak bahas. Kayak evaluasi sih, cuman mau evaluasi setiap minggunya teman-teman progresnya gimana, ada kendala apa. Oh iya, kalau teman-teman selama promosi flash sale itu kurang nyangkut misalkan ya, apalagi sampai ada yang komen, ini harganya kemahalan, nah itu jangan dipaksa jual harga segitu, turunin aja, karena setiap akun beda-beda. Tapi rata-rata ya kalau dipasang teman-teman tuh udah harga wajar sih. Tapi kalau mau turunin di bawah itu juga nggak apa-apa, selama masih di atas HET. Kayak sekarang kan HET-nya botol apel lagi turun nih sampai 15.000. Coba dihitung-hitung, kalau misalkan masih masuk sikat aja. Kalau harga murah biasanya mereka nggak ambil itu sih, nggak ambil sedikit. Kalau ambil sedikit ya udah, kelaskan. Paling potongan berapa ratus perak. 15.000 kita bisa dropship kan lumayan. Tetep. Jadi kalau mau ngikutin HET promo diturunin harganya juga nggak apa-apa. Kalau mau jual di harga tinggi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terlalu selama berapa hari ini nggak ada respon, coba dah bikin satu katalog yang harganya tuh lumayan gitu. Misalkan 2 botol diffuser di berapa gitu, 47 atau nggak 49 per botolnya gitu. Jadi kan 97 atau nggak 9, ya 97.000 kan. Itu kan 99.000 per paketnya, jadi lebih hemat. Bisa kita kan jual satuan kan 52,5. Berarti agak 105.000 kan kalau dua. Bisa lebih murah. Tambah lagi ya kalau misinya ada dikerjain, jadi ada itunya, ada bonusannya, enak tuh. Itu potongan 9.000 itu memang selalu bisa memicu ada orderan. Jadi kalau setiap teman-teman ada misi dikerjain deh. Entah itu upload, entah itu harus live sejam. Kalau saya sih banyak kan itunya konten sih. Posting konten 4, ada keranjang kuning. Nah kalau teman-teman mau posting keranjang kuning tapi ada misi, sikat aja. Ada keranjang kuningnya, walaupun misalkan lagi mau coba nggak ada keranjang kuning, tapi kalau lagi ada misi suruh upload video ya upload aja, ada keranjang kuningnya nggak masalah. Yang penting misinya selesai, itu prioritas sih buat pembeli. Lumayan 40 tiket, 40 voucher tuh lumayan banget buat 40 pembeli, calon pembeli. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Ada Kak Aira, ada Bang John, Mas Martinus, ada Mas Martin ini kemarin ya, yang kemarin dapat orderan ya. Ada Kak Uma, ada Kak Vivo, ada Kak Wiko. Kalau nggak ada sih, ya udah. Berarti berakhir sudah hari ini live-nya. Live-nya, Zoom ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ya mantap tuh. Sedih kenapa? Ini Mas Martin ini dapat orderan tapi belum live loh. Berarti produk dia masuk ke, berarti ada orang-orang yang masuk ke itunya, masuk ke apa, shopping center di TikTok, terus ketemu produknya pas banget, dia beli. Oh iya, selama beberapa, ini kan kita lagi ada masa promo nih teman-teman, masih ada 3 hari nih sampai tanggal 9, saya nggak tahu diperpanjang atau enggak ya, nggak apa-apa sampai tanggal 9 lah, mau diperpanjang ada Zoom tuh, kita masih ada sampai Zoom terakhir tuh tanggal 19 nanti. Jadi kita masih ada waktu praktik tuh 2 minggu ya, 2 minggu ke depan masih ada waktu praktik live. Kalau bisa lakukan yang terbaik lah, 2 minggu itu cuma 14 hari teman-teman, sebentar banget. 14 hari, 14 kali live lagi berarti teman-teman. Botol apel bisa sampai akhir Juni. Pokoknya selama masih promo teman-teman coba deh manfaatin promonya deh. Yang penting awal-awal sih, walaupun memang kita bisa jual harga tinggi ya, tapi kalau nggak nyangkut coba aja
sekali 2 kali bikin harga spesial, tapi benar-benar live-nya itu yang semangat. Udah dikasih 15.000 tapi semangatnya, misalkan 15.000 kita jual. Misalkan 28, 24, 26 sebotolnya. Dicoba 15.000 tapi kalau nggak semangat, orang juga nggak merasa wah gitu. Ya, tapi jangan sering-sering, jangan setiap hari dijual segitu. Harusnya sih hari ini ya karena tanggal kembar kan, tanggal kembar tuh kan memang selalu spesial. Tapi kalau teman-teman udah terlewat juga udah jam segini, kalau mau sih boleh diatur aja harganya. Spesial 66 sale. Jualnya harga berapa? Tapi mau harga paketan boleh 30.000 dapatnya 2 botol apel, boleh banget. Lumayan kan? Harga reseller sekarang berapa? 12.000 kan ya? 12.000 jadi cuman 46.000 sih, cuman kalau misalkan mau lebih banyak juga boleh. 60.000 dapat 5 gitu atau nggak berapa. 60.000 dapat 5. 75.000 dapat 5 gitu, bisa aja. Itu kan 15.000 satunya. Main quantity tapi juga harganya murah. Boleh banget. Selama hari ini atau enggak sampai berapa, kalau teman-teman tandanya 6 sampai 9 gitu. Boleh banget. Biasanya kita pakai yang aneh-aneh gitu, judulnya biar penasaran 69 sale lah gitu kan, bikin orang agak widih apaan nih. Walaupun agak kurang, ya bahasanya agak kasar sih 9 sale, tapi kalau itu bikin penasaran ya cobain aja yang mau cobain. Ya live lah teman-teman, lakukan yang terbaik lah. Masih berapa hari lagi, masih sampai tanggal 19 tuh live Zoom terakhir itu tanggal 19, tapi di sela-sela itu tetap ada Zoom per minggunya. Jadi thank you yang udah join, yang nggak ada mau nanya lagi nih. Kalau ada mau nanya sedikit lagi. Baiknya kalau kita live itu bagusnya beberapa produk aja yang kita kasih harga flash sale atau bisa semua? Itu pengaruh nggak gitu? Semua, harusnya saya semua ya. Cuman kalau Koko ngaturnya selama live itu aja kan, atau mungkin 3 hari kan, kalau batas maksimal itu kan ada 3 hari ya. Karena bagusnya gimana? Dulu pertama kali saya live itu per sesi live, dulu kan saya live itu 2-3 jam. Jadinya pasang flash saya cuma 2-3 jam. Tapi setelah saya punya banyak konten dan itu punya itu ya closing terus kan, saya nggak mungkin cuman flash sale-nya di saat live aja. Jadi saya perpanjang 3 hari gitu. Karena saya di kontennya ada. Jadi saya narik konten gitu, ada flash sale nih di konten ini, pas di video itu bisa bilang ada flash sale. Gini. Cek aja kajang kunyingnya sekarang, pas mereka cek benar ada flash sale, jadinya laku. Bisa kejual juga dari situ. Udah ya, itu ya aman ya Bang Yon ya. Yuk. Jadi kalau memang mau awal-awal cuman mau eksklusif nih, flash sale dibikin eksklusif cuma buat lepas live aja juga nggak apa-apa. Tapi karena saya dua-duanya tuh jalan, karena saya dua-duanya jalan, konten jalan, live jalan, jadi saya perpanjang. Terusin aja. Thank you. Terus ada yang nanya lagi? Kan ini mau ajuin merek, tapi sama CSDA itu dikirimin mereknya Summersen juga, cuman kan beda surat perizinannya. Jadi tetap namanya Summersen mereknya. Jadi kita ajuinnya 2 tuh. Dia kasih nomor itu Summer Spring juga nggak? Nomor mereknya? Enggak, hanya Summersen, sama kayak kemarin, cuma di bagian surat perizinannya itu beda. Itu sih kayaknya dia kasihnya buat banding sih, lebih ke arah banding. Bukan tapi ke otorisasi merek. Dikasih step buat otorisasi merek kayak kemarin. Boleh otorisasi merek, tapi karena ada tulisan Summer Spring itu kayaknya surat itu buat banding. Karena kalau buat otorisasi merek beneran, Summer Spring harusnya ada kodenya, dia ada beda deh. Summer Spring sama Summersen kan 2 brand beda tuh. Dia ada dua nomor merek, jadi nggak cuma 1. Coba deh tanya. Oke, ya dipakai banding aja ya berarti.
Mental, sorry. Sampai kemana kedengarannya tadi? Sampai mana kedengarannya? Itu Coba tanya ke tiket lagi. ah, Kita butuh. Ini aku mau ngajuin merek, otorisasi mereknya buat Summer Spring juga, Kak, biar nggak kena lagi gitu. Bisa nggak kira-kira dibantu buat nomor itunya, nomor nomor Summer Spring. mereknya, nomor Summer Springnya, karena kan beda pengajuannya nggak mungkin sama Iya. gitu. Coba aja besok. Tapi udah coba banding. Ini mau OTW. Ya, silakan banding lah. Itu ya putusan apapun harus terima sih, karena platform mereka agak ribet sih. Tapi kalau kita semuanya udah aman, itu enak banget sih. Jadinya lancar, mau jual apa lancar, nggak ada sulit-sulitnya. Oke, ada lagi Kak Umah, teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Udah, Kak. Oke, kalau nggak ada ya udah kita udahi lah, udah 1 jam. Terus juga karena nggak banyak yang mau dibahas lagi. Terima kasih. Yang pasti sih harus semangat teman-teman ya. Karena memang nanti kita lihat offset paling gede ya, saya kasih hadiah, saya parfum sih ada beberapa itu. Masih sisa parfum. Mau parfum atau nggak mau produk Summer Spring juga nggak apa-apa, bisa salah satu. Kalau parfum paling saya kasih EDT. Kalau mau benda-benda teknis live juga nggak apa-apa, nanti saya kasih. Atau nggak mic-nya, kasih ring light atau apa. Pokoknya powder yang offset paling gede lah. Itu buat Kok sedikit. kok Maaf. baru join? Apa tuh? Nadia. Nadia. Eh, Nah, udah kita lanjut. maaf nanya kok. Bentar. Kok Kenapa tuh? kedengeran nggak? Iya. Aku lagi di rumah sakit, sorry. Ini nanya, waktu aku terakhir live itu Koko join nggak sih? Enggak. Cuma kasih linknya. Kalau nggak ada yang kasih link, saya nggak join loh biasanya. Ada kasih linknya waktu di grup. Oh, kenapa tuh? Oh, enggak sih. Kalau Koko nggak lihat mah nggak tahu kali. Kalau ininya, Kenapa? hah? Kenapa? Iya, kenapa? Itunya, kayaknya kalau aku itu ya ngos-ngosan, terus sama kadang kediem kayak gitu loh. Oh, Hanya itu. kesurupan kali. Apa? Kesurupan kali. Kesurupan? Enggak. Enggak, kalau ngos-ngosan gitu ya capek. Kalau capek biasanya mic-nya jauhin dari mulut. Pakai mic nggak? Pakai. Kalau pakai mic, kalau misalkan kedengaran suara napas gitu, dijauhin aja. Oh iya. Kalau nggak selama berapa detik kita mute gitu mic-nya, kita tarik napas, terus kita nyalain lagi. Maaf guys, terlalu semangat. Tarik napas dulu bentar. Nah, kita ada semacam kayak bawain gitunya biar lebih santai gitu. Kayak tiba-tiba di mute kan kita kayak gitu kan, dikira orang bengek atau asma atau gimana. Nah, kita bawa santai aja. Tapi kalau misalkan ya gitulah, kalau kita jadi seorang live streamer kan gitu, kita apa-apa bawa santai, menenangkan penonton biar nggak kesalah paham atau gimana. Atau kita mau minum dulu juga minta izin minum dulu ya bentar ya. Gitu. Jadi kita mancing interaksi sih, bisa jadi bahan mancing interaksi padahal kita lagi capek banget cuma apa. Terus kalau agak-agak keterdiam gitu, caranya sih sebenarnya jam terbang sekali lagi. Jadi ide di kepala kita tuh buat ngomong nggak bakalan habis karena kita sering ngomongin hal yang sama, tapi kita nggak mau hal yang sama, jadi kita berpikir terus gitu, kita harus ngomongin apa biar tuh pesannya sebenarnya artinya sama tapi beda penyampaian. Misalkan pertama kita ngomongnya beli 3 gratis 1, misalkan gitu ya promonya. Nanti tengah-tengah jalan beli 3 dikirimnya 4, nah gitu kan beda narasi tapi intinya sama. Beli 3 dikirim 4 kan maksudnya dia bayarnya buat bayar 3 barang tapi dikirimnya 4 barang. Kita sebenarnya mau bonusin. Nah, dari situ kita bisa kembangin narasi dari situ sih. Karena pasti kita juga sendiri bosan gitu kalau misalkan ngomong hal yang sama terus. Iya benar. Jadi jalannya kita kalau Koko dengerin aku itu apa ya?
suaranya terlalu gimana? Apa sih yang harus aku koreksi kok? Lagi, Gi. Kasih linknya ke saya, saya nonton. Apa? Tapi kalau dari display sih bang, dari display udah aman lah display. Paling bahasa marketing, sekali lagi teman-teman tinggal bahasa marketing diolah. Bahasa marketing itu bahasa yang memicu pembelian, kayak kita, ayo ini cuma tinggal sedikit lagi gimmick-gimmick itu, teman-teman makanya harus sering-sering riset deh ke Iya benar. mbak-mbak jualan itu, ya sering jualan, misalkan produk yang sama atau kita kan beda ya. Coba ya kalau mau yang sama, ini suara apa? Wah. Itu suara getar HP itu. Ya, suara getar kenceng amat. Itu kali suara ngos-ngosannya itu kali. Oke. Nah, misalkan kita riset-riset aja, sering-sering nontonin orang-orang lain, tapi jangan ya yang top streamer boleh, yang kayak si Scarlett, kayak siapa juga boleh, tapi kan beda gitu. Jualannya dia jualan skincare segala macem kan. Mau ambil gimmicknya juga boleh, tinggal segini lagi, tinggal 50 paket lagi. Itu kan boleh banget, padahal kita juga nggak tahu stoknya. Kita jangan ambil yang stok itu dropship kan. Nah, kalau misalkan mau pakai gitu juga boleh gimmick-gimmick begitu. Tinggal berapa lagi itu bahasa marketing, jadi harus dipakai sih. Untuk bikin kesan-kesan agak mendesak gitu, agak, woi kalau gua nggak ambil sekarang, gua nggak bakal dapat lagi. Misalkan harga 15.000 nih cuman hari ini aja. Gitu. Ambil sekarang yang banyak kan guys, biar kalian dapetin harga murah, bisa satu botol kan bisa 2 minggu nih botol apel nih, kalian bisa punya stok, bisa buat berapa bulan, ngambilnya banyak kan sekarang, ketahanannya bisa sampai 2 tahun kok teman-teman expirednya gitu. Dapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, itu semua bahasa marketing. Kita olah itu semua buat mereka tuh ngambil saat itu juga, kita desek aja. Mereka udah ada garis ongkir, udah lebih gampang lagi. Yang garis ongkir ekstra. Lebih gampang lagi. Jadi kalau teman-teman kemarin di Zoom-nya lihat aja yang minggu kemarin saya sempat bahas tentang garis ongkir ekstra. Kalau belum daftar silakan lihat Zoom kemarin dan buru-buru lihat daftar gitu. Buru-buru didaftarin karena menguntungkan walaupun potongannya gede. Ya 4 tambah 3 ya, yang sekarang kategori itu di 3 sampai 4%, tambah lagi 3% lagi. 3% lagi nanti tanggal 15 Juni itu dia potong kita pakai free ongkir, nggak pakai free ongkir potong 3%, tapi nggak apa-apa. Nggak perlu dipikirin. Ongkir itu ternyata ada minimal pemberian kan kok? Iya, minimalnya 40.000. Makanya itu kita harus desak mereka kalau mau free ongkir, teman-teman, mau ini besti-bestiku kalau mau free ongkir, jangan cuma check out 1, walaupun murah banget nih 15.000 doang. Kalau mau free ongkir, check out-nya 3 ya. Check out-nya 3, kapalnya 45.000. Jadi kita benar-benar semua fitur tuh disimalin. Jadi nggak ada yang miss lah. Kita lihat dari harga, lihat dari ya, termasuk voucher ya. Misalkan 45.000 nih, dipotong voucher 9.000 kan jadinya di bawah 40.000 ya. Nah itu nggak bisa pakai garis ongkir kan. Nah bilangnya jangan 3, bilangnya 4 atau nggak 5, jadinya pas banget. Dipotong 9.000-nya dapat, didapat garis ongkir juga dapat. Nah dari situ kita bisa benar-benar maksimalin fitur, termasuk kita juga bisa narik pembeli. Di lain nggak ada lagi nih tanggal-tanggal segini nih nggak ada lagi, tanggal-tanggal ke depan nih harga segini lagi nggak bakal ada lagi. Padahal nanti juga habis live kalau habis tanggal 9 juga kalau diperpanjang sampai akhir bulan juga terus lanjut. Yang penting di saat itu bilangnya ketika sebentar lagi. Nah, kalau nggak mau kelihatan kayak pembohong ya bilangnya sebentar lagi. Mau apa sebentar, pokoknya sebentar lagi. Karena kalau main gimmick kayak gitu kita pinter-pinter narik pembeli pakai bahasa kita. Baik kalau ngomongnya kayak itu, kayak orang gelodok, bisa orang Tanah Abang ngomongnya cepet, to the point, langsung sikat ke promo, udah deh. Tinggal itunya aja sih dikembangin teman-teman. Nah, tengah-tengahnya mulai bahas pelan-pelan. Misalkan, ini penggunaannya begini, teman-teman. Penggunaannya botol apel ini simple banget, praktis banget. Tinggal dibuka aja plastiknya, tinggal ditutup lagi, tutup kayunya dibolak-balik 3-4 kali. Nanti tutup botolnya udah basah, siap digantung. Gantung di mana aja boleh. Di mobil boleh, di lemari boleh, di kamar boleh. Yang digantung botol apelnya, jangan perasaan orang gitu kan.
pakai joke sedikit lah. Jangan perasaan orang digantung. Nah, jadi kan ada sedikit jokes, ada sedikit pembahasan fitur. Nah, sisanya balik lagi dari situ, dari narasi itu kita pindah lagi. Ayo nih, cuma 15.000 aja, cuma sampai live aku selesai nih. Ya, yang buruan, yang mau gercep besti, tinggal sedikit lagi waktunya. Yang mau check out sekarang, lagi free ongkir, lagi ada potongan, ambil langsung 5, teman-teman. Nih, kalau bingung mau ngambil apa, aku saranin. Nah, baru kita masuk ke best seller, masuk ke buah-buahan, atau enggak, yang mana, terserah. Mau jualnya yang variannya mana. Jadi kita ada, benar-benar kita ngarahin pembeli itu biar nggak usah mikir gitu. Kita udah kasih opsinya. Jadi kalau disuruh mikir, kalian jangan, misalkan kita ada 21 varian nih, kakak pilih aja. Nah, itu udah suruh mereka milih itu udah bikin mereka mikir, nggak jadi itu. Kalau udah mikir-mikir begitu. Iya. Jadi langsung aja nih, kakak mau apa? Misalkan nih kakak suka buah, bisa ada yang strawberry, anggur, dan segala macam. Tapi aku kasih tahu ke bestseller kita tuh ada Godfrey, ada Ocean Fresh, jelasin tuh. Tekankan kalau itu yang terbaik yang bisa mereka pilih. Sisanya tambahin yang kesukaannya mereka. Nah, dikombinasikan aja, jadinya dapetnya yang terbaik deal-nya gitu. Saya ambil lebih banyak. Walaupun nggak banyak, ambilnya pun minimal jebol 1 atau nggak 2 botol udah lumayan banget. Begitu. Oke, aman. Oke, Moga-moga udah. Oke, moga-moga pecah dulu. Kok live-nya ini sampai kapan sih yang tugas ini? Sampai tanggal 19 terakhir. 19 kita ada Zoom terakhir. Sampai dan penentuan siapa paling tinggi. Nanti situ ada hadiahnya. Bisa pilih sih mau yang berhubungan sama Summer Sand, mau berhubungan sama Summer Spring, atau berhubungan sama perlengkapan live. Karena kalau saya cuma kasih kalian salah satu yang saya mau, ya saya kemarin kasih parfum. Oke, aman. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup nih, jam. Udah ada yang mau live kah? Atau apa? Moga-moga pecah telur sebelum tanggal 19, amin. Kalau konsisten ada aja lah. Kalau konsisten terus belajar, cara-caranya pasti ada aja lah. Kita bakal kemana. TikTok juga kan masih bagus banget. Walaupun agak ketat ya, tapi masih bagus platformnya, teman-teman lihat deh. Okeris-okernya di platform lain tuh mengenaskan sebenarnya. Tapi di sini tuh masih gede. Ya, beli 120.000 aja udah dijamin kayaknya free ongkir hampir setengah Indonesia gitu dah. Udah 50.000 free ongkirnya. Kalau di platform lainnya belum tentu segede gitu. Lagi potongannya potongan sih udah setingkat sih ya, potongan udah ya semua marketplace sudah sama, TikTok juga udah sama. 7-8% lah, sampai 10%. Itu udah biasa lah. Makanya jangan jual di HET, kasihan diri kita. Nombok. Mah terlalu bersemangat tuh. Iya. Makanya kita kerja bakti. Apalagi yang nyetok, waduh, biaya packingnya kan udah berapa. Kalau dropship sih masih ya aman lah ya, di packingin. Tapi harga juga, harga reseller kan lumayan. Oke, ada penanya lagi? Aku udah kok. Oke. Yang lain, terakhir. Oh iya, kalau ada yang kosong nanti tanggal berapa tuh? Tanggal 9 kalau nggak salah. Saya bakal live, nggak tahu di mana, sama Kaniki tuh di Facebook biasanya, nggak tahu di mana. Bahasnya sih nggak terlalu banyak bahas TikTok karena memang saya kan banyak di platform lain juga. Jadi paling bahas Tokped, bahas apa, atau enggak bahas pasaran terkini, nggak tahu bahannya apa, belum ditanya sih sama dia. Oke, kalau ada yang kosong join aja tanggal 9 kayak jam 7 malam. Kita di Zoom atau di FB nanti diumumin lagi. Oke, kalau nggak ada, thank you semuanya yang udah hadir. Sampai ketemu di Zoom minggu depan ya. Berjuang, semangat lah. Ya down nggak apa-apa, tapi pasti harus semangat lagi. Kalau enggak sih gimana? Cicilan nggak ada yang mau bayarin kan. Oke, yuk. Terima kasih semuanya. Yuk. Makasih, Ustaz.